Kegagalan struktur yang pernah terjadi, ada baiknya kita cermati agar hal yang sama tidak terulang lagi. Dan berikut, On The Spot merangkumnya ke dalam 7 tragedi bangunan roboh di Indonesia. Sebuah gedung 17 lantai di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan roboh. Ambruknya gedung ini cukup membuat kehebohan karena juga membuat macet sampai jadi tontonan warga sekitar. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Gedung yang terletak di kawasan CBD Bintaro, Tangerang Selatan ini roboh disebabkan karena faktor bangunan yang sudah tua dan terjadi kesalahan konstruksi. Awalnya gedung yang dibangun tahun 1995 ini memang tengah dalam proses perobohan dan tengah ada pekerja melakukan perobohan gedung secara manual menggunakan alat bodem. Alhasil, gedung milik salah satu bank ini roboh pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sejumlah material gedung pun mulai berjatuhan. Untungnya, para pekerja yang masih beristirahat lari menjauhi gedung kosong itu. Dentuman keras terasa hingga radius 3 km, bahkan warga mengira ada gempa bumi terjadi. Tak lama setelah roboh, warga pun berhamburan keluar. Setelahnya, polisi mengamankan TKP dan menutup Jalan Boulevard Raya Bintaro. Ketua Badan Informasi dan Hubungan Masyarakat Ikatan Arsitek Indonesia IAI, Zaki Mutakin mengatakan, berdasarkan informasi Kepala Bidang Bangunan Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman atau DTKBP Kota Tangsel Muqaddas Syuhada, gedung itu memang sudah salah konstruksi sejak awal dibangun pada 1995. Menurutnya, tes tanah terindikasi tidak dilakukan secara benar, sehingga analisis tanahnya kurang tepat. Hal itu pun menyebabkan struktur yang dibangun menjadi miring, sehingga tidak bisa diteruskan. Jembatan Mahakam II atau Jembatan Kukar runtuh pada 28 November 2011 silam dan diyakini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai pembuatan jembatan. Pembangunan jembatan panjang seperti Kukar ini memerlukan pengetahuan tersendiri, sedangkan teknologi ini belum dikenal baik di Indonesia bahkan di dunia. Jika di luar negeri banyak yang membangun jembatan gantung, itu karena mereka membangunnya berdasarkan pengalaman. Kronologi runtuhnya jembatan dipicu oleh adanya tambahan tegangan yang terjadi di tengah bentang jembatan saat pekerjaan pemeliharaan jembatan sedang berlangsung. Sebelumnya, jembatan ini pernah retak dan telah ditemukan indikasi-indikasi hal yang tak beres. Sesuai rencana, pada bagian tengah jembatan seharusnya berbentuk seperti parabola. Namun, pada 24 November 2011, bagian tengah jembatan justru berbentuk agak cekung. Sehingga di sisa-sisa jembatan yang runtuh, banyak ditemui tanda-tanda korosi yang cukup signifikan, termasuk pada kabel utama. Tim investigasi juga menjumpai besi cor pada struktur jembatan yang materialnya sudah keropos ketika jembatan ini dibangun pada 1995. Bangunan rumah kantor atau rukan 3 lantai dan terletak di Kompleks Cendrawasih Permai, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ini runtuh pada 3 Juni 2014 lalu saat masih dalam proses pengerjaan yang menyebabkan 12 pekerjanya tewas. Bangunan ini memiliki lebar 25 meter dan panjang 100 meter dengan biaya konstruksi senilai kurang lebih 15 miliar rupiah. Dari observasi yang dilakukan, penyebab keruntuhan bangunan ini sangatlah kompleks, di antaranya kegagalan pondasi, kegagalan struktur utama, kesalahan sistem perancah pengecoran lantai, organisasi proyek yang tidak profesional, dan adanya pengalihan pekerjaan secara serampangan. Diduga pengalihan pekerjaan ini meliputi keseluruhan pekerjaan dan sama sekali tidak ada pengawasan dari kontraktor utama, sehingga menyebabkan kecelakaan pun terjadi. Jembatan penghubung gedung arsip dan perpustakaan Taman Ismail Marzuki, tim Jakarta yang sedang dibangun ambruk usai dilakukan pengecoran. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 4 pekerja tewas dan 5 lainnya menderita luka-luka.
Pekerja yang selamat pun mengungkapkan jembatan penghubung antar gedung ini dicor sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat, namun saat pengecoran memasuki tahap akhir, jembatan tiba-tiba roboh dan menimpa para pekerja yang sedang melakukan finishing pengecoran di bagian bawah. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus menggunakan pemotong besi dan krain untuk mengangkat reruntuhan besi dan beton yang menimpa korban. Mereka harus sangat berhati-hati dalam mengevakuasi korban guna mengantisipasi ada korban yang masih hidup di bawah reruntuhan. 2 korban tewas berhasil dievakuasi dari reruntuhan dan 5 korban luka-luka dirawat di Rumah Sakit Cikini. Atap Sekolah Dasar Kalibaru 06 Kecamatan Cilodong, Kota Depok roboh pada suatu pagi di 26 Februari 2016 saat awal masuk sekolah sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan salah seorang guru, beberapa siswa yang telah berada di ruangan kelas mengalami kepala bocor dan luka-luka di bagian kepala setelah atap sekolah tiba-tiba roboh. Bangunan yang mengalami kerusakan ada 4 ruang lokal, terdiri dari 2 ruang kelas dan 2 ruang guru. Aktivitas belajar mengajar sementara dihentikan. Bangunan SD Kalibaru 06 direhabilitasi, hanya bagian atapnya saja pada tahun 2010 dari dana bantuan pemerintah pusat melalui mekanisme swakelola. Sementara bangunannya tetap bangunan lama, tidak ikut direnovasi pada saat itu. Salah satu tokoh pendidikan Depok, Dr. Bambang Wispriyono, juga mengingatkan bahwa siswa yang menjadi korban layak dapat santunan dan penggantian karena keteledoran pihak sekolah. Bangunan bioskop di lantai 5 Gedung Sun Plaza Medan ambruk pada 30 Maret 2015 lalu. Akibat kejadian ini, sejumlah pengunjung berlarian keluar plaza dan beberapa orang dikabarkan terluka. Lantai bioskop yang ambruk ini sebelumnya memang tengah direnovasi. Usai kejadian, beberapa sisi dinding bangunan juga terlihat tampak retak dan reruntuhan batu berjatuhan menghujani seluruh eskalator dari bagian atas hingga ke bawah. Ambruknya bangunan hingga ke lantai dasar diduga akibat buruknya pengerjaan konstruksi bioskop yang berada di lantai 5. Salah seorang pekerja di Sun Plaza yang sempat melihat kejadian ini mengaku sempat mendengar suara dentuman keras sesaat setelah bagian lantai bangunan di lantai 5 roboh. Terkait peristiwa ambruknya material bangunan, Humas Sun Plaza Elvira enggan berkomentar panjang kepada awak media perihal insiden runtuhnya lantai bangunan Cinemax 21 yang tengah direnovasi itu. Sementara menurut informasi yang dihimpun, sejumlah pengunjung dilaporkan menderita luka-luka setelah tertimpa runtuhan material bangunan. Pihak pengelola gedung pun langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Akibat peristiwa ini, sejumlah toko memilih menutup usahanya. Pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan penyebab ambruknya bangunan di lantai 5 Sun Plaza ini. Sebuah gedung kelompok kerja guru KKG Gugus Dewi Panjaitan SD Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang masih terbilang baru ambruk pada bagian atapnya dan menimpa anak-anak SD yang sedang belajar catur untuk persiapan lomba catur tingkat kabupaten. Hoirudin, Kepala Sekolah SD Ketitang Kidul, mengatakan ada 4 siswa yang saat kejadian berada di dalam gedung KKG. Mereka berasal dari SD Legok 2 Bojong dan beberapa sekolah lain di Kecamatan Bojong yang sedang dibina untuk mengikuti lomba catur tingkat Kabupaten Pekalongan. Dari keempat siswa, 1 siswa mengalami luka yaitu Manarul Hidayat dari SD Legok 2 Bojong yang mengalami luka cukup dalam pada bagian atas mata sebelah kiri dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kajen. Diketahui anak-anak sempat diberikan aba-aba oleh Pak Solihin untuk masuk ke kolong meja, namun sang korban terlambat masuk. Karena tragedi ini, tanggung jawab pun sepenuhnya ditanggung oleh UPT karena gedung KKG tersebut merupakan milik UPT, bukan milik SD Ketitang Kidul. Dan pemirsa, itulah 7 tragedi bangunan roboh di Indonesia versi On The Spot.
Kira-kira apa yang sedang menjadi tren dan viral di sosial media saat ini? Jangan mengaku Anda selalu update sosial media Anda jika belum menyaksikan Now on Sosmed.